Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2005 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dalam Mazmur ini, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan Daud sebagai raja, bukan berarti perjalanan kehidupannya berjalan dengan mulus. Saudara, perhatikan di ayat 1 sampai ayat 3 di sana diceritakan bagaimana dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa, masalah, tekanan, tantangan yang begitu berat, sehingga orang berkata kepada Daud, terbanglah ke gunung seperti burung. Lihat orang fasik melentur busurnya. Artinya ada banyak musuh Daud yang mengincar untuk membunuh Daud, sehingga orang-orang yang ada di sekitar Daud memberikan nasihat supaya Daud pergi melarikan diri, cari tempat aman di gunung dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan, lihat, ada banyak musuh yang sedang membusurkan panahnya untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud di sini dalam firman Tuhan ini mau bersaksi tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan atau Yahweh Allah Israel itu adalah tempat dia berlindung. Amin. Sudah perhatikan ayat 11 di sana. Pada Tuhan aku berlindung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat perlindungan yang paling aman bagi Daud bukan gunung, bukan benteng, bukan berada di tengah-tengah prajurit yang gagah perkasa, bukan. Daud merasa aman, tenang ketika dia datang berlindung kepada Tuhan Allah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang tidak akan goyah, tidak akan runtuh. Walaupun banyak tekanan, banyak serangan dari musuh.
Tuhan adalah tempat kita berlindung dan tidak akan pernah goyah. Sekalipun di luar sana ada banyak kegoncangan-kegoncangan terjadi, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara berlindung kepada manusia, saudara akan kecewa. Sebab kekuatan manusia itu ada batasnya, rapuh. Tapi kalau saudara berlindung kepada Tuhan, itu adalah pertahanan yang kokoh, yang tidak akan pernah goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Di saat saudara berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjamin kehidupan saudara. Karena tempat perlindungan kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia akan menjamin setiap orang yang datang berlindung kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan itu sudah terbukti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud sudah membuktikan di dalam perjalanan kehidupannya bagaimana dia diancam oleh Saul, hendak dibunuh sudah beberapa kali, saudara. Dia hampir mati, tapi saudara lihat Tuhan jaga, Tuhan lindungi Daud. Amin. Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Daud dikejar-kejar oleh anaknya, yaitu Absalom, yang sangat birahi, mau menjadi raja Israel dengan cara-cara yang kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat-sangat tertekan pada saat itu. Tapi coba saudara perhatikan, Daud tetap tenang. Karena apa saudara? Di balik semua persoalan pergumulan Daud berlindung kepada Tuhan. Sehingga dia tetap merasa aman, nyaman, walaupun banyak masalah dalam kehidupannya. Karena dia tahu tempat dia berlindung adalah tempat yang kuat. Amin. Tempat dia berlindung itu Tuhan yang menjamin dia. Dan sudah terbukti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah perlindungan kita yang kokoh. Ibarat benteng. Kalau kita ada di tengah-tengah benteng itu, kita aman, kita tenang, semua sudah terjamin. Amin. Saudara, kalau benteng yang dibuat oleh manusia, saudara, itu bisa tembus tembok Yeriko juga yang kuat, yang kokoh aja bisa runtuh, saudara. Karena apa? Buatan tangan manusia. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan aman, tenang, nyaman. Kita akan menang dalam setiap pergumulan hidup kita. Kalau kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Saudara, kalau kita berlindung kan berarti kita mengandalkan tempat di mana kita tinggal, di mana kita berlindung. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Makanya Daud ketika dia sedang dicari-cari oleh musuhnya, Saul dan musuh-musuh yang lain, saudara perhatikan, Daud bisa tidur tenang. Daud bisa tertidur di tengah-tengah tekanan, serangan, masalah, persoalan yang menghimpit, menekan Daud. Daud bisa tertidur pulas, itu luar biasa, saudara. Itu artinya Daud tahu dia berlindung kepada siapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mau katakan kepada kita semua di dalam kitab Mazmur yang dia tulis di pasal 11 ini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sudah terbukti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh, yang terjamin aman.
dan sudah terbukti. Haleluya. Yang kedua saudara, Daud bersaksi di ayat 4, perhatikan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mau bersaksi. Yang kedua, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Haleluya. Itu artinya Tuhan mau umat Tuhan itu selalu datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks bait suci di dalam perjanjian lama itu merupakan rumah Tuhan. Tuhan ada di sana, ada di dalam bait-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Makanya saudara, Tuhan mau umat Tuhan itu, bangsa Israel itu selalu datang kepada Tuhan, datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan ini katakan, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat setiap orang yang datang ke rumah Tuhan. Tuhan memperhatikannya. Amin. Tuhan lihat, Tuhan tahu, bukan hanya melihat secara fisiknya, tetapi Tuhan jauh melihat hati yang ada di dalam setiap orang yang datang ke rumah Tuhan. Tuhan tahu motivasinya. Kalau dia benar-benar cari Tuhan, pasti orang itu diberkati. Tapi kalau sebaliknya, saudara hanya ingin mencari pasangan biar kelihatan rohani, biar kelihatan dia orang hebat, sibuk melayani dan sebagainya, saudara, semuanya akan mendapat upahnya. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan akan diberkati, tetapi orang yang hanya ingin seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, melakukan sesuatu hanya ingin dilihat orang, mereka juga akan mendapat upahnya. Apa upahnya? Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan dicela oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh motivasinya datang cari Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Israel itu Allah yang cemburu. Makanya Tuhan marah ketika umat Tuhan itu tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan marah, saudara. Tuhan menegur mereka. Tuhan menyerahkan mereka, bangsa Israel ini, kepada musuh-musuh mereka. Karena apa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, siap-siap pergi beribadah ke gereja. Karena apa saudara? Karena Tuhan melihat, memperhatikan setiap orang yang datang ke rumah Tuhan. Dan semua yang datang dengan hati yang betul-betul mencari Tuhan, pasti mereka diberkati Tuhan. Kalaupun ada pergumulan, pasti Tuhan akan memulihkan mereka. Amin. Kalaupun mereka sudah hidup benar, tetapi orang-orang fasik menyerang hidup mereka, Tuhan pasti bela perkara mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di dalam bait-Nya. Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa saudara? Ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan apa? Keuntungan besar. Jadi saudara, kalau saudara tidak beribadah, saudara rugi besar. Kalau saudara mau untung besar, mau diberkati, datang, pergi beribadah ke gereja. Karena di sana Tuhan ada di tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Matius 18 ayat 20 berkata begini. Sebab
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku, Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan ibadah. Jangan saudara. Karena di saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di tengah orang yang kaya saja kita kecipratan saudara berkat. Betul? Terlebih lagi kalau kita dekat dengan sumber berkat, bukan kecipratan lagi saudara. Kita akan betul-betul diguyur berkat saudara. Amin. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Datang di setiap ibadah, karena di sana ada sumber berkat. Di saat saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan senang. Dan Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau saudara rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati. Haleluya. Dan yang terakhir, Daud mau bersaksi bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini di ayat 5 sampai ayat 7 berkata begini. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap ujian itu akan menguji kualitas. Amin. Saudara, di saat Ayub berhasil melewati semua ujian hidupnya, apa yang terjadi dengan Ayub? Tuhan memulihkan keadaannya, dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya terjadi, Ayub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dan Tuhan izinkan dia melewati ujian yang begitu berat. Bagaimana dia harus kehilangan anaknya yang ganteng, yang cantik, 10 orang mati dalam sekejap. Semua harta bendanya diambil, dirampas, dirampok, semua habis. Tidak hanya sampai di situ ujian hidup Ayub. Ayub harus menderita sakit bara yang busuk, yang membuat sanak saudara, teman-temannya meninggalkan Ayub. Ayub diuji betul-betul dengan ujian yang sangat berat. Tapi saudara lihat, endingnya Ayub dipulihkan dan diberkati Tuhan 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adil. Kalau saat ini saudara menderita, saudara tetap sabar, tetap bersemangat dalam mengikut dan melayani Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika mereka diuji dalam ujian yang begitu berat dalam kehidupan mereka, mereka mulai tawar hati, mereka mulai meragukan Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Mereka murtad. Dengar baik, saudara, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan, satu tekanan karena saudara mengikut Tuhan, lalu ada banyak orang menekan saudara. Saudara saat ini boleh menderita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu adil. Amin. Ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan keadaan saudara 2 kali lipat. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudara, mereka akan ditimpahkan malapetaka. Sementara saudara yang hidup sudah tulus, bersih, benar, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mungkin sekarang saudara menderita, tapi ada saatnya
saudara akan dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Sebab Tuhan itu adil, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami proses hidup yang begitu panjang, begitu berat, sabar, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Sebab ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebab Tuhan itu adil. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara, tentang kesaksian Daud. Yang pertama, Daud bersaksi bahwa Tuhan Allah Israel adalah tempat perlindungannya, yang teguh, yang terjamin aman, dan terbukti. Yang kedua, Daud mau bersaksi bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Makanya Daud itu punya tempat khusus yang dinamakan Kemah Daud, di mana Daud selalu datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di sana. Itulah kunci kemenangan demi kemenangan yang Daud dapatkan ketika Daud selalu datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Daud mau bersaksi bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan keadaan mereka yang saat ini sedang terpuruk. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Di saat mereka berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan yang datang dari Yesus Kristus Tuhan, sumber penghiburan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai hidup mereka selalu hari ini sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.